Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nadia Fadila, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai paper pendidikan analisis kompetensi guru sebagai tenaga pendidik. Di sini kami akan menyediakan 3 kasus yang berkaitan mengenai tenaga kependidikan. Yang pertama adalah kasus heboh guru cabuli siswi, PAN minta Distrik DKI buat kebijakan pengawasan. Kemudian ada lagi kasus kedua, yaitu mengenai cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Dan yang terakhir adalah mengenai perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Selanjutnya, anggota dari kelompok 3, sini adalah saya sendiri, Kalila Erenita, kemudian ada rekan saya, Rahel Putri Hanasti, ada Syifa Azizi Zahra, dan yang terakhir ada Ulfatunisa. Baik, kita akan masuk ke dalam kasus satu, yaitu guru honorer cabuli siswinya selama 3 tahun. Kasus ini akan dijabarkan dan dianalisis oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kalila. Saya Rahel izin membahas kasus pertama terkait guru honorer cabuli siswinya selama 3 tahun. Sebagai latar belakang dari berita ini, guru honorer ini di Sekolah Jakarta Barat, sang guru ini berusia 32 tahun dan mengajar olahraga. Nah, awalnya itu karena sang guru mulai tertarik dengan para siswinya, salah satu siswinya ya tentunya. Oke, yang bisa kita analisis berdasarkan hasil diskusi kami ya, identifikasi kompetensi yang terlibat dalam kasus ini tuh ada 4, yaitu yang pertama, kualifikasi atau kompetensi yang paling terlibat kaitannya itu kompetensi kepribadian. Karena apa? Meskipun usianya udah 32 tahun dan bisa dikatakan guru yang menurut masyarakat punya akhlak yang mulia, arif, stabil, dan berwibawa, tapi sang guru atau sang oknum guru tersebut telah gagal dalam pengendalian diri, pengendalian emosi, serta telah melanggar integritas moralitas. Berdasarkan tindakan keji yang dilakukan selama 3 tahun tersebut, telah menghancurkan kepercayaan siswi, orang tua siswi, dan juga kepercayaan dari sekolahnya. Nah, kompetensi yang mendukung keterlibatan kejahatan keji itu adalah kompetensi pedagogik. Kenapa? Yang seharusnya guru bisa membuat suasana belajar yang nyaman, tentram, tapi ini justru sebaliknya. Dengan adanya kasus pelecehan atau pencabulan tersebut, malah guru tersebut menciptakan suasana yang menyeramkan dan bikin para siswinya tentunya trauma ya, nggak mau deket-deket belajar sama dia. Gitu. Nah, potensi siswinya kan jadi ngedown dan bikin buruk dan menghancurkan diri serta mental siswinya. Kemudian kompetensi ketiga itu adalah profesional. Sang guru tentunya telah melanggar kode etik profesi di bagian perilaku yang sesuai dengan hubungan siswi antara guru. Ya, logikanya kan siswi guru, gurunya bijaksana, sopan, dihormatin sama siswi. Tapi di kasus oknum ini, ya gurunya nafsuan sama siswinya ya, yang nggak etis banget tuh. Nah, terakhir kompetensi sosial. Guru tersebut pasti mengetahui adanya batasan karena kan kalau udah daftar guru, udah tahu tentang kode etiknya. Tapi karena pikiran dan jiwanya dikuasai oleh nafsu, membuat komunikasi yang keluar dari mulutnya bukan komunikasi membangun persuasif untuk menyemangati murid-muridnya, melainkan gombalan atau rayuan agar si siswinya mau mengikuti kemauan sang oknum guru. Seperti itu. Jadi dalam kasus ini 4 kompetensi langsung terlibat ya. Selanjutnya solusi akan dijelaskan oleh Zizi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai solusi dari kasus yang pertama ini. Jadi kasus yang pertama ini kan mengenai guru yang mencabuli siswinya. Di sini terdapat beberapa solusi dari kelompok kami yang telah kami diskusikan menghasilkan beberapa solusi ini. Yang pertama itu, sekolah dapat melakukan screening secara mendalam terhadap calon-calon guru yang akan mengajar para murid. Lalu yang kedua itu, solusinya ada sekolah juga dapat menyediakan wadah atau tempat pengaduan bagi korban jika terjadi pelecehan seksual tersebut di wilayah sekolah atau di lingkungan sekolah. Yang ketiga juga solusinya, orang-orang itu jika sudah terjadi pelecehan seksual itu dan orang-orang di sekeliling sekolah itu tahu, alangkah lebih baiknya orang-orang yang di sekolah itu mendukung korban atau memberikan dampak positif gitu loh kepada korban. Jadi korban tuh nggak merasa terpojokan. Jadi kita nggak ngucilin korbannya, tapi kita memberikan uh, dukungan gitu untuk korban. Jadi korban tuh nggak merasa terpojokan dan korban merasa
merasa terlindungi gitu. Lalu solusi keempat itu pihak sekolah wajib banget untuk memberikan SP3 kepada pelaku agar pelaku ini bisa langsung di DO dari sekolah. Lalu solusi kelima itu korban dapat melaporkan pelaku ke polisi agar pelaku terkena efek jera. Jadi supaya pelakunya tuh benar-benar di penjara, benar-benar merasakan efek jera dari tindakannya tersebut. Lalu solusi yang terakhir itu dapat dibuatkan surat blacklist untuk pelaku agar pelaku ini tuh tidak dapat menjadi guru lagi dimanapun sampai kapanpun. Jadi kalau misalnya ada nama orang ini mendaftar di sekolah manapun atau di daerah manapun, itu tuh udah ada track record-nya bahwa oh ini guru pernah kasus dulu sebagai pencabul atau apa. Jadi sekolah nggak akan bisa menerima dia sebagai guru lagi sampai kapanpun dan dimanapun. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah kasus 2 mengenai guru berinovasi mengajar di radio di tengah pandemi corona. Kasus ini berlangsung di Kalimantan Barat, di mana guru harus terus untuk menggunakan teknologi seadanya agar bisa memanfaatkan semua yang bisa dilakukan dalam mengajar secara efektif dimanapun itu. Next. Selanjutnya mengenai identifikasi kompetensi yang terlibat. Pertama adalah kompetensi pedagogik. Di sini guru menunjukkan kemampuan untuk mencari solusi alternatif dengan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui siaran radio. Kemudian juga mengadaptasi kurikulum dan pedagogi tradisional ke dalam pembelajaran jarak jauh serta menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Jadi, guru ini sudah menunjukkan pemahaman tentang berbagai metode dan strategi yang di mana situasi ini dimungkinkan untuk melakukan pembaharuan. Kemudian, guru ini juga menyesuaikan cara pembelajarannya supaya materinya tetap menarik dan dapat dipahami oleh murid-murid. Kemudian juga ada kompetensi kepribadian, di mana pendidik ini juga menunjukkan kepribadian yang tangguh, kreatif, dan gigih dalam menghadapi tantangan, serta sikap optimis dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Dan ketika guru sudah mampu untuk mengerjakan semua yang dapat dilakukan, apalagi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, artinya guru itu sudah mampu dan melek teknologi yang tersedia. Jadi apapun yang bisa dilakukan, maka guru tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan niat baiknya dalam mengajar siswa dan siswinya. Selanjutnya di sini juga ada kompetensi sosial. Guru-guru bekerja sama dengan pihak eksternal seperti RRI dan komunitas guru belajar. Guru juga memahami pentingnya kolaborasi dengan orang tua dalam proses pendidikan untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam pendukung proses pembelajaran di rumah. Artinya, kolaborasi ini menunjukkan kemampuan guru dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan pihak lain, yaitu orang tua itu sendiri. Jadi, ketika guru sudah dapat dan mampu untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama, artinya pendidikan tersebut sudah mulai berkembang ke dalam era yang lebih baru, di mana di sini sudah mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Jadinya di sini ada keterlibatan aktif di mana kegiatan tetap berjalan. Dan kemudian yang terakhir juga ada kompetensi profesional. Guru di sini memahami dan mengadaptasi kurikulum yang ditetapkan oleh Kemendikbud dan menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan arahan Kemendikbud itu. Dan kemudian mengelola pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi dan alat pembelajaran yang tersedia secara efektif. Artinya, kompetensi profesional ini memahami dan mengadaptasi kurikulum yang tetap berkembang dan terus berkembang dimanapun dan kapanpun. Apalagi di saat corona, di situ guru harus mengerahkan seluruh pikiran dan tenaganya dan tetap mengedepankan sikap profesionalisme di sekolah. Dan materi yang disampaikan juga harus tetap relevan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Next. Selanjutnya, solusi akan disampaikan oleh Zizi. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan solusi mengenai kasus kedua ini.
Lebih tepatnya ini bukan solusi sih, tapi saran, karena kebetulan kasus yang kedua ini merupakan salah satu kasus yang positif ya, sisinya positif. Karena kita kan kasusnya itu membahas tentang guru yang berinovasi di tengah pandemi corona, yang tetap mengajar walaupun di tengah-tengah pandemi. Jadi beberapa solusi atau saran yang hasil kelompok kami diskusikan itu ada tiga. Yang pertama itu membuka lowongan volunteer bagi orang-orang yang berminat menjadi guru atau berminat tetap mengajar di tengah pandemi. Jadi orang yang ikhlas tetap ingin membantu para guru-guru di tengah pandemi untuk mengajar para murid di tengah pandemi. Lalu yang kedua itu solusinya itu pemerintah atau pemerintah daerah itu bisa memfasilitasikan radionya itu dengan sinyal yang kuat dan memadai agar murid yang di daerahnya jauh itu bisa tetap mendengarkan dengan jelas suara radionya. Lalu yang ketiga itu guru ini lebih ke saran sih, guru itu kalau bisa sudah membuat ringkasan materi apa saja yang akan dibawakan di radio pada hari itu agar murid-murid lebih mudah memahami, lebih mudah menangkap materi apa yang dijelaskan oleh guru di radio, jadi nggak terlalu panjang waktunya di radio, jadi supaya muridnya nggak boring juga dengerin materi pembelajaran di radio, jadi guru-gurunya itu bisa meringkas aja materi-materi penting yang dibawakan di radio, lalu nanti muridnya bisa mempelajari lagi sendiri di rumah. Boleh di next? Dan kasus yang terakhir itu tentang perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Dalam hal ini tuh sama seperti kasus 2, di mana juga di tengah-tengah pandemi COVID ya, namun dalam hal ini tuh keterbatasan bagi guru dan juga siswa yang dimana tidak memiliki gawai, namun guru tetap berjuang untuk tetap dapat memberikan pembelajaran bagi siswanya. Boleh di next? Kompetensi yang terlibat dalam kasus ini, yang pertama ada kompetensi profesional. Guru menunjukkan rasa empati terhadap situasi yang terjadi, serta memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. Dalam hal ini, guru menunjukkan situasi rasa empati yang terjadi, seperti terbatasnya fasilitas yang dimiliki untuk belajar, namun guru tetap ingin mengunjungi rumah siswanya secara satu persatu agar siswa tersebut tetap dapat menerima pembelajaran. Lalu dalam penerapan metodologinya itu guru membawa boneka atau mainan ular tangga dengan tujuan agar pembelajaran yang berlangsung tidak membosankan. Selain itu juga ada kompetensi pedagogik, yang dimana meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, namun guru tersebut tetap ingin siswanya menerima pembelajaran. Guru tetap mendatangi rumah siswa untuk memberikan pembelajaran dan menciptakan permainan agar suasana pembelajaran tidak berlangsung membosankan. Nah, dalam hal ini guru itu menunjukkan bahwa dia memiliki prinsip sebagai guru, kunci bagi seorang guru yang efektif, di mana prinsip-prinsip ini membantu guru dalam merancang dan memberikan pembelajaran bermutu kepada siswanya. Nah, hal ini itu dibuktikan dengan guru tetap mendatangi rumah secara satu persatu dan memberikan pembelajaran. Boleh di next? Selanjutnya ada kompetensi sosial. Ada situasi yang tidak memungkinkan bagi guru ataupun siswa seperti tidak memiliki gawai untuk mengadakan pembelajaran secara jarak jauh, namun guru tetap memberikan kontribusinya terhadap perkembangan pendidikan dengan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru untuk memberikan ilmu dengan mendatangi siswanya ke rumah. Lalu ada kompetensi kepribadian, yang dimana dalam kasus ini para guru mencerminkan perilaku yang mereka tunjukkan, menjelaskan bentuk keprofesionalitasan mereka. Sebab di keadaan yang tidak memungkinkan dan sangat sulit bagi mereka, tidak membuat mereka tuh untuk melepas tanggung jawab sebagai seorang guru yang harusnya memberi ilmu kepada siswanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka berperilaku sebagai seorang pendidik yang profesional. Sama seperti kasus 1 dan 2, dalam kasus 3 ini juga terlibat 4 kompetensi. Selanjutnya, solusinya akan disampaikan oleh. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan solusi atau saran pada kasus terakhir mengenai guru yang mendatangi rumah siswa-siswinya satu persatu untuk menyampaikan materi. Tidak banyak solusi atau saran dari kelompok kami yang dapat kami berikan mengenai kasus yang ketiga ini, tapi ada dua. Yang pertama itu solusi atau sarannya itu pemerintah dapat memberikan sarana atau prasarana
untuk guru dapat mengajar siswanya dengan baik seperti ruang aula atau bangunan sekolah yang layak. Tapi karena ini di tengah pandemi COVID-19, jadi kan nggak mungkin bisa dikumpulin begitu banyak di satu aula atau di satu bangunan sekolah. Jadi solusinya itu kalau udah ada ruang aulanya atau udah ada bangunan sekolah yang layaknya, guru itu bisa membuat sistem rolling atau per sesi untuk siswanya masuk sekolah. Jadi tetap bisa masuk sekolah, tetap belajar dengan kondusif di ruang yang layak, di ruang aula yang besar, dan gurunya juga nggak perlu capek-capek satu-satu mendatangi rumah siswa-siswinya satu-satu, karena itu pasti akan capek banget, dan dengan begitu akan waktunya lebih efisien. Lalu solusi atau saran yang kedua itu, pemerintah dapat memberikan apresiasi terhadap guru-guru di pelosok yang masih tetap mengajar di tengah pandemi. Jadi kan kalau misalnya guru-guru itu diberikan apresiasi oleh pemerintah, jadi nggak hanya guru-guru di pelosok aja, tapi semua guru-guru di saat masa pandemi ini, kalau mendapatkan apresiasi pasti tentunya seneng dong. Jadi merasa dihargai. Jadi akan lebih semangat lagi untuk mengajar walaupun di tengah-tengah pandemi, walaupun lagi kesusahan, tapi guru akan tetap melakukan inovasi-inovasi terbaru agar nggak berhenti mengajar dan tetap terus mau mengajar siswa-siswinya di tengah-tengah masa pandemi ini. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendengarkan. Jadi kami ingin undur diri terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.